Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Apriani, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan memberikan contoh proses simulasi pembelajaran matematika di kelas 6 SD maupun MI. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD atau MI yang diampu oleh Bapak Diki Najib Fuadi, MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bersama Ibu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleh-Solehah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap menjaga kesehatan kalian. Meskipun saat ini kita belajar tidak secara tatap muka di kelas ya. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika, yaitu tentang bangun ruang. Bangun ruang itu contohnya seperti apa sih? Seperti balok, kubus, terus prisma, ada tabung. Tetapi khusus untuk hari ini kita akan mempelajari bangun ruang mengenai bagian-bagian prisma. Oke, sebelumnya akan disebutkan pengertian dari prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi ataupun bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, dua sisi yang sejajar tersebut itu dinamakan sisi alas dan sisi atas. Sisi-sisi yang lainnya disebut dengan sisi tegak. Sedangkan jarak di antara kedua sisi tersebut disebut dengan tinggi prisma. Prisma yang rusuk tegaknya tegak lurus pada sisi alasnya disebut dengan prisma tegak. Sisi alasnya berbentuk segi banyak, seperti segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan yang lainnya. Bentuk alas dari prisma, bentuk sisi alas prisma tidak harus persegi panjang, persegi, atau bentuk istimewa yang lainnya. Nah, dengan memperhatikan tadi pengertian prisma tegak ya yang sudah disebutkan, sebenarnya kubus dan balok juga termasuk prisma tegak. Dalam prisma tegak, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang ataupun berbentuk persegi. Nah, prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi disebut balok. Ingat ya, prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi disebut balok. Sedangkan prisma dengan alas dan tutup berbentuk lingkaran disebut tabung. Tadi, jika yang berbentuk persegi itu disebut balok, alas dan sisi atasnya. Nah, jika alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, itu disebut dengan tabung. Kemudian ada sifat-sifat prisma. Yang pertama, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas. Sisi alas bagian bawah ya. Sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian, prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Jadi tidak bengkok tapi sama sejajar. Kemudian yang ketiga, prisma mempunyai sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Sudah tahu ya persegi panjang itu bentuknya seperti apa. Kemudian yang keempat, jarak di antara sisi alas dan sisi atas disebut dengan tinggi prisma. Nah, di sini ada contoh prisma, yaitu prisma segitiga ya. Di sini A
B, C, D, E, F disebut dengan titik sudut. Kemudian AB, AC, BC, kemudian DE, EF, DF, AD, BE, dan CF disebut dengan rusuk. Selanjutnya, ABC disebut sisi alas, sedangkan DEF disebut dengan sisi atas. Berikutnya, ABED, BCFE, dan ACDF disebut sisi tegak. Setelah tadi menyebutkan pengertian dari prisma, sekarang kita akan menyebutkan beberapa contoh bentuk yang ada di sekitar kita yang berbentuk prisma. Misalnya ada atap rumah, kemudian ada tenda, kemudian ada bungkus coklat, juga ada bungkus kue. Setelah menyebutkan contoh-contoh tadi, di sini Ibu mempunyai salah satu contoh prisma segitiga. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu cara pembuatan prisma segitiga. Silahkan. Setelah menyimak video tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini namanya prisma segitiga. Sebetulnya prisma itu ada bermacam-macam, tergantung bagaimana sisi alasnya. Nah, jenis-jenis prisma itu didasarkan pada bentuk sisi alas atau sisi tegak. Jika sisi alas berbentuk segitiga, maka prismanya juga disebut prisma segitiga. Dan juga jika alasnya berbentuk segi empat, berarti prismanya disebut prisma segi 4 ataupun prisma segi 6, segi 5, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan menyebutkan bagian-bagian ataupun sifat-sifat yang dimiliki oleh prisma segitiga. Contohnya ini ya. Yang pertama itu memiliki sisi alas dan sisi atas. Sisi alas itu yang bagian bawah, sedangkan sisi atas sudah tentu ya, namanya juga atas, berarti ada di atas. Sisi atas, sisi bawah. Berbentuk ataupun berupa segitiga yang kongruen, yaitu dua sisi tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Segitiga ya. Yang kedua, memiliki tiga sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. Sisi tegak itu bagian ini. 1, 2, 3. Kemudian memiliki 9 rusuk. Kita hitung ya. Rusuk itu garis-garis penghubung. 1, 2, 3. Ke bawah. 4, 5, 6. Bagian alas. 7, 8, 9. Dan yang terakhir memiliki 6 titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara 2 atau lebih dari rusuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3.
bagian bawah 4, 5, 6. Nah, tadi sudah menyebutkan bagian-bagian prisma segitiga. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh prisma segi 6. Salah satu bungkus kue. Oke. Nah, di sini prisma segi 6 memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk ataupun berupa segi 6 yang kongruen. Segi 6 ya. Kemudian memiliki 6 sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya memiliki 18 rusuk. Wow, lebih banyak ya dari tadi prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Selanjutnya memiliki 12 titik sudut. Seperti tadi ya, bahwa titik sudut itu berarti pertemuan 2 ataupun lebih dari rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian bawah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita ulangi ya. Prisma segitiga memiliki sisi alas dan sisi atas berupa segitiga yang kongruen. Kemudian memiliki 3 sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. Yang ketiga memiliki 9 rusuk dan yang keempat memiliki 6 titik sudut. Selanjutnya prisma segi 5, yaitu sisi alas dan sisi atas berupa segi 6 yang kongruen. Yang kedua memiliki 6 sisi tegak dan yang ketiga memiliki 18 rusuk. 18 rusuk, ingat ya. Dan yang terakhir memiliki 12 titik sudut. Prisma segi 6, prisma segitiga. Baiklah, Nanda Soleh-Solehah, pembelajaran kali ini mengenai bangun ruang. Bagian-bagian bangun ruang prisma telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan sampai lupa ya. Oke, dan juga sering-seringlah kalian membaca, kemudian bertanya. Kenapa Bu Guru harus bertanya, gak harus membaca? Karena dengan bertanya dan membaca itu akan menambah pengetahuan kita, akan menambah wawasan kita. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian dari tabung. Nah, silahkan Ananda Soleh-Solehah semuanya mempelajari dari baik dari buku paket, dari internet maupun dari buku fokus, buku LKS yang ada di rumah. Ya, mohon bantuannya kepada orang tua kalau misalkan kalian mencarinya dari dalam internet. Oke, sudah selesai. Marilah kita membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat ya Ananda Soleh-Solehah, dan tetap jaga kesehatan Ananda semua di rumah. Jika tidak ada yang sangat penting, tetap saja di rumah, jangan kemana-mana. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman, Bapak dosen, dan ataupun yang lainnya yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan ataupun masih banyak salah dalam pengucapan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan bila ada masukan ataupun saran silahkan teman-teman semua menulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.